nih ke depannya ya gimana ya. Ada beras impor masuk tapi juga itu udah jadi rebutan juga biasanya pedagang-pedagang besar di induk. Ya nggak tahu ke depan mungkin ya berharap aja dah harga stabil terus masyarakat bisa menikmati lagi harga yang dia dijangkau gitu kan, dijangkau mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa sekalian di kanal Kabar Sirkah. Kali ini kita akan berbincang-bincang sejenak terkait dengan kondisi akhir tahun. Kali ini kita mencoba berbincang-bincang dengan seorang pelaku usaha ya, di sektor real, yaitu dalam usaha perdagangan beras. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dayat. Pak Dayat ini adalah seorang pengusaha di bidang sembako, terutama beras. Ya. Baik, kita mulai saja bincang-bincangnya. Pak Dayat bisa diceritakan sedikit terkait sejak kapan memulai usaha beras ini, Mangga? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Yusuf. Usaha beras sebenarnya udah 2 tahun ini jalan saat. 2 tahun ya. 2 tahun jalan. Jadi di awal bulan April ya tahun kemarin tuh 2 tahun ini berjalan. Jadi memang awalnya emang kita pengadaan beras khusus di beras aja, jadi untuk mendistribusikan beras dari jadi nggak ngecer gitu kita ke sana. Tapi ternyata kita harus ngecer juga. Ngecer juga ya. Oke, jadi selama 2 tahun ini kira-kira kondisinya gimana? Bisa diceritakan mungkin secara omset mungkin apakah ada kecenderungan naik, turun atau mungkin stagnan gitu aja gimana kira-kira selama 2 tahun ini gitu. Kalau untuk omset itu masih apa ya namanya ya berputar aja saat, jadi belum ada untung yang masih bisa muter aja lah, khusus buat muter gitu. Iya, bisa muter udah syukur ya. Udah syukur deh. Masih bisa buat gaji diri sendiri ya kan. Terus buat belanja, yang penting buat belanja dan buat bayar kontrakan tuh. Oke. Kalau suplai berasnya sendiri dari mana dapatnya? Awalnya kemarin kita dari pabrik penggilingan besar di Ciamis. Ciamis ya. Langsung dari penggilingan ya? Langsung dari penggilingan beras itu ya? Penggilingan. Jadi emang kemarin sampai sempat sempat menentukan varietasnya juga. Jadi khusus varietas yang kita jual ada khusus juga tuh. Jadi ada 3 tuh. Apa aja yang 3 jenis itu? Ada varietas Mekongga, terus sama Ngaos. Ya, yang Ngaos emang mungkin itu udah beberapa kali semai ya kayaknya. Ini kemarin ada sempat Ngaos 4 gitu. Ngaos nomor 4-nya gitu. Gitu. Jadi yang lainnya ya IR yang IR panjang. Tapi dari 3 varietas tadi kira-kira yang paling diminati masyarakat kira-kira apa tuh? Iya, ternyata dalam perjalanan Mekongga ini nggak stabil kan? Nggak stabil ya? Nggak stabil, terus rasanya kurang diminati juga dibandingkan dengan IR yang 32 atau 64 ya. Iya. Jadi itu aja yang mereka kita penuhi dulu tuh gitu. Stok yang IR 64 sama yang 32 ya. Oke, selain ngecer berarti nyuplai kemana aja Pak kira-kira? Ke pedagang besar sih ya. Pedagang besar juga ya. Jadi atau ke tempat-tempat lain yang usaha catering misalnya atau ke sekolah ya. Juga ada berapa, terus pesantren ya. Pesantren juga ya. Pompes alhamdulillah sih udah ada yang langganan ke kita gitu. Udah mulai. Kalau terkait gini Pak, ini kan menjelang 2003, ini kan tinggal beberapa minggu lagi gitu ya. Kalau boleh bisa berbagilah mungkin dengan teman-teman pengusaha terutama yang sembako dengan menonton kanal Kabar Sirkah ini mungkin mendapat semacam sharing lah ya, berbagi. Sebenarnya kondisi istilahnya perdagangan beras itu
kira-kira masih prospek nggak gitu? Iya gitu. Gimana kira-kira? Ya kalau menurut saya sih memang masih ya, karena yang di itu setiap hari kita makan kan, Kebutuhan pokok masalahnya ya. yang Mau nggak mau lah makan juga ya. iya. Walaupun karena pola-polanya harus dirubah sedikit, jadi penjualan jadi walaupun apa namanya sedang lagi naik-naiknya nih harga beras, nah kita berusaha untuk punya margin sedikit lah, kecil Margin gitu. sedikit, ya. Jadi gimana mereka juga bisa menikmati juga gitu. Walaupun kita masih cuma dapat sedikit aja gitu. Jadi masih dapat lah gitu ya. Masih dapat. Ya. Oke, kalau terkait sekarang apa ada isu-isu nih kan beras impor Vietnam yang kemarin itu masuk. Nah, kira-kira ngaruh nggak dengan omset penjualan beras Pak Dayat? Iya, pengaruh banget itu. Pengaruh banget. Jadi Pengaruh itu. Jadi berkurang ya? Iya, apa? Nah, memang kan sekarang emang lagi nyari itu. Itu juga kemarin banyak yang dicari beras-beras murahnya gitu. Iya, iya. Ternyata di lapangan kemarin ke induk juga berasnya ya gitu, yang murah tapi jelek kan gitu. Jelek ya. Ada beras-beras yang apa sempat kemarin datang dari NTB itu kan di induk harga 96 itu sampai diborong tuh 20 ton langsung habis. Langsung habis ya. Jadi bukan cuma diambil sama pedagang besar yang ada di sekitar induk, tapi pemain penggilingan berasnya juga Main juga. main juga gitu. Padahal udah giling beras ya, padahal main juga lagi. Jadi Ngambil stok yang lain berarti ya? Ngambil beras NTB tadi karena dilihat masih kurang bagus kan. Iya, iya. Nah, itu dimainkan lagi tuh. Dibaguskan lagi warnanya, sternya biar dapat kalau bahasa induk tuh. Baik gitu Jadi ya. warnanya agak putih dan tampilannya jadi bagus gitu. Ya. Nah, harganya bisa tinggi, jadi bisa misalnya 10.5, 10.6 gitu. Gitu. Karena sekarang memang di tingkat penggilingan juga udah mahal. Mahal ya. Beli gabah keringnya juga udah sampai 650.000 gitu. Berarti kecenderungan harga beras tahun depan perkiraan naik juga ya? Kira-kira. Kalau beras masuk impor ini kemungkinan mau nggak mau ini petani juga dia jual modal nih jadi ya gitu ya. Atau bisa rugi juga. Gitu. Jadi serba salah juga ya? Serba salah. Memang petani kan harusnya emang ya udah dia terserah dia ya menentukan harga petani. Tapi ternyata di lapangan ya ada beras impor masuk ini dia harus berusaha bagaimana gabahnya laku juga kan gitu. Ternyata ya udah mungkin kalau menurut saya sih itu gitu. Jadi gabah yang sekarang disimpan sampai petani mungkin mau nggak mau harus dilempar juga dengan harga yang murah atau sesuai dengan modal gitu. Mau nggak mau nanti busuk ya kalau ditahan terus ya? Iya, terlalu lama juga kan nanti jelek. Jadi jamur. Nah, kira-kira ini terakhir Pak. Udah jalan 2 tahun usaha penjualan beras ini, kira-kira harapan kedepannya gimana nih dengan kondisi perberasan ini gitu? Apakah masih ada semacam peluang yang lebih besarkah di tahun depan sehingga kita berharap kondisi kalau di perberasan mungkin kan mintanya harganya stabil ya kan gitu, suplai juga stabil, tapi melihat kondisi sekarang ini kira-kira kondisi seperti itu bisa nggak dicapai gitu? Kayaknya berat Ustaz. Berat. Berat ya. Jadi memang berat untuk menentukan untuk kedepannya beras mau gimana tuh harganya. Memang harusnya ya dilempar ke petani aja, sesuai petani ya udah dijual karena kan pupuknya juga mahal gitu. Mahal ya. Yang subsidi juga kan harus ada syarat-syaratnya juga sehingga harus punya kartu tani dan sebagainya kan gitu. Ribet lah ya gitu ya. Ribet untuk urusan itunya. Nah, sedangkan nggak subsidi itu hampir 1 juta itu pupuknya per 50 kilo. Jadi bayangin aja gabah belum biaya bajak gitu. Biaya bajaknya tuh 8 hektar aja hampir 4 jutaan gitu. 4 jutaan. Habis modal untuk operasional doang ya. Belum pupuk dan sebagainya, perawatan dan sebagainya. Nah, wajar kalau misalnya petani dia menentukan harganya sendiri karena di dalam profesional juga tinggi gitu. Tinggi ya. Nah, sebenarnya harusnya ya dilempar aja sesuai dengan harga gitu, harga pasar. Jadi pemerintah nggak harus menentukan harganya gitu. Ini kan ditentukan HET-nya tapi pupuknya tinggi. Tinggi sama aja ya. Jadi gimana itu? Gua si malakama jadinya ya. Harga eceran tertingginya ditentukan tapi
pupuknya nggak di apa namanya, nggak di apa, bibitnya, pupuknya dan sebagainya nggak di Lama-lama petani bisa tekor ya nanamnya. tekor. Belum nanti ada hama dan sebagainya kan nggak 100%. Nah itu aja kadang 100 kilo gabah kering juga dapat tanamannya paling 65% tuh paling bagus. Yang terjadi kemarin saya udah keliling-keliling penggilingan tuh paling 58, 57 gitu. Per apa namanya 57 kilo beras jadinya gitu. Per 1 kuintal gitu ya. Per 1 kuintal. Jadi nggak sampai 65%. Tipis banget ya. Tipis. Jadi kan kita ada beras organik juga ya. Oh, ada beras organik juga ya? Iya, jadi ada memang udah kerjasama dengan komunitas petani organik di Majalengka. Majalengka ya. Memang wilayah tanamnya cuma sedikit, cuma beberapa petak untuk jenis mentik susu sama beras merah. Beras merah ya. Iya. Oke, baik Pak Dayat, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya. Para pemirsa sekalian, kanal Kabar Sirkah, demikian tadi bincang-bincang kita terkait dengan dunia perberasan dengan seorang pelaku langsung ya, di dunia beras. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi dalam program berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.